Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, monggo sami kita wiwiti waosan serat ngajaibul qulub ing dalu punika kanthi waosan umul kitab suratul Fatihah kaunjuk datang panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyati syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuma ila hadrati khususan li sahibi hadzal kitab Sanuddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri sekalian dan juga mungkin teman-teman yang nanti bisa menyaksikan atau bisa mengikuti waosan serat ngajaibul qulub pada malam hari ini. Sekali lagi saya ingin memberitahu bahwa rutinan waosan serat ngajaibul qulub itu seminggu itu 2 kali dan dilaksanakan pada malam Sabtu dan malam Senin. Untuk malam Rabu itu kita nanti waosan serat Wedotomo. Jamnya tetap dimulai pada jam 21 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hatir apa kerenteging manah yang itu mengajak kita untuk melakukan tindakan-tindakan jelek, tindakan-tindakan yang itu apa namanya melawan hukum syara. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu apakah ini berasal dari hatir robbani, hatir mulhim, atau hatir waswasing setan. Itu sudah kita jelaskan di bab kedua kemarin. Pada bab ketiga ini kita akan melihat bagaimana kalau seandainya hatir itu merintahkannya itu justru perbuatan yang baik gitu. Menawi kita sampun terang menawi tindak ingkang pinarentahaken dening hatir wau terang tindak sae. Jadi bagaimana kalau seandainya kita sudah tahu ini, sudah mengerti bahwa hatir atau kerenteging manah atau bisikan hati yang kita rasakan itu merupakan dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Kita mengerti tindakan baik gitu loh, dorongan-dorongan. Ya macam-macam tindakan baik itu pada dasarnya tindakan-tindakan yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang menurut perintah syara gitu, atau apa istilahnya, upamini pun sesorah amargi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita diminta untuk apa istilahnya menjalankan amar ma'ruf, perintah-perintah kebaikan gitu, dan meninggalkan hal-hal yang
munkar, yang jelek. Tetapi kita sendiri ketika mendapatkan bisikan seperti itu, nanging dereng saged genah. Tapi kita mendapatkan bisikan hatinya itu, oh ya belum jelas ini gitu loh. Amar ma'ruf belum jelas gitu. Belum jelasnya gimana? Belum jelasnya itu hatir ingkang parentah datang tindak saya wau. Jadi kita punya kekhawatiran, masih belum punya kejelasan tentang bisikan hati yang kita rasakan itu, yang memerintahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang bagus, itu punopo hatir sejati, punopo saking waswasing setan, punopo saking mulhim awit nadian parentah datang tindak saya. Nanging yen saking waswasing setan punika wajib kedah boten katurut amargi puluh saya begini tamtu ingriku isi awon. Maksudipun awon pungkasanipun. Jadi gini, kalau seandainya kita masih belum jelas ini perintahnya dari mana, apakah ini perintah yang bagus, bisikan hati yang datang kepada kita itu untuk melaksanakan tindakan yang baik, itu punapa hatir sejati, ini kita masih belum jelas. Ini sebetulnya hatir sejati atau hatir yang datang dari waswasing setan, dari gangguannya setan itu, punapa saking mulhim, atau jangan-jangan ini dari malaikat mulhim tuh, hatir mulhim itu, hatir ilhami itu, awit nadian parentah datang tindak saya, karena semuanya itu yang datang kepada kita itu tindak desakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Nanging yen saking waswasing setan punika wajib kedah boten katurut. Nah, seandainya kita jelas nih merasakan bahwa hati itu justru jelas-jelas dari desakan atau bisikannya setan itu, untuk apa kita turuti? Punika wajib kedah boten katurut. Itu gak perlu kita ikuti. Walaupun itu misalnya perintah itu atau bisikan itu untuk melakukan kebaikan, tapi kita sudah bisa milah-milah gitu loh. Kayak kemarin kan dikasih tahu milah-milahnya seperti apa itu. Oh, enggak, ini mesti. Nah, itu nanti kita lihat tanda-tandanya itu, ini pilah-pilahnya seperti itu, nanti kita lihat di bawah. Amargi puluh say. Walaupun karena apa? Begitu banyak kebaikan. Jadi ada begitu banyak, berpuluh-puluh kebaikan itu yang harus kita pilih. Ini di dalam bisikan itu kan supaya kita lebih mengerti dasarnya. Ini sebetulnya sejati robani tadi atau perintah bisikannya setan itu. Tamtu ingriku isi awon. Sebabnya kalau hatir itu datangnya itu dari bisikan setan kepada kita itu, sekalipun bisikannya itu, hatirnya itu perintah untuk melaksanakan hal-hal yang baik, pada lazimnya itu nanti pungkasannya, akhirnya itu ya tetap jelek gitu loh. Awon pungkasani pun, itu maksudnya. Jadi walaupun baik, biasanya itu kalau itu perintahnya setan juga tetap aja itu nanti akhirnya akan jelek juga. Dene menggah titiani pun mekatena, ini kita diajarkan untuk melihat tanda-tandanya dari hatir itu. Jadi
kita diminta untuk nandain, memberi tanda atau niteni lah, kalau bahasa Jawanya itu niteni. Sakjane iki sesungguhnya ini perintah, bisikan ini bisikan yang datangnya dari apa yang disebut hati robani tadi, atau hatir mulhim, atau dari setan itu kita diminta untuk apa nggih, menggah titiani pun, maka kita diminta akan dikasih tahu tanda-tandanya. Pilahipun hatir sae ingkang saking robani, kalian ingkang saking mulhim, menawi parentah ing hatir wau kenceng terus, boten kendo kenceng. Nah, meratandani menawi saking hati robbani. Nah, kalau seandainya tanda-tandanya, kalau seandainya perintah atau bisikan hati itu untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang baik itu, ketika kita kalau kita lihat ini sebetulnya apa istilahnya hati robbani tadi, pilahipun hatir sae ingkang saking robbani niku, kalian ingkang saking mulhim itu menawi. Nah, kalau perintah itu datangnya bisikan hati yang untuk melakukan perbuatan baik itu, tanda-tandanya itu napa nggih, menawi parentah ing hatir wau kenceng terus. Jadi perintahnya itu banter gitu loh, terus-terusan, continue. Terus-terusan ada bisian itu loh. Ndang kok sedekah apa, ndang kok napa nulung sapa, atau ndang ke misalnya apa gitu, hal-hal yang baik lah gitu. Terus boten kendo kenceng, tapi tidak sok kenceng. Kadang-kadang itu kenceng gitu perintahnya itu, bisiannya itu kadang-kadang itu melemah, kendo. Nah, kalau sudah seperti itu, yang kalau dia tuh kencang terus perintahnya itu, meratandani menawi saking hati robbani. Kalau terus-terusan kita diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam yang masuk bisikan hati yang masuk kepada kita itu menunjukkan bahwa hatir itu hati robbani atau hatir sejati. Awit kridaning mulhim anggenipun angosi akan hatir punika, hatir punika sawarni asuka pitutur awong salwangsul. Tapi kalau itu nanti perintahnya itu kenceng kendo, kenceng itu, walau itu baik, itu biasanya warna-warni dari mulhim gitu, dari hatir mulhim. Wong salwangsul boten beda kados dene kridaning waswas anggenipun angicu-icui tindak awon kasebut inggil. Jadi kalau dia itu kenceng kendo tapi itu baik, itu kan mulhim berarti. Tapi kalau kenceng kendonya itu untuk awon, itu ya setan. Itu tindakan jelek itu mesti dari setan. Tapi kalau hatir yang kenceng banter terus-terusan, tapi kok sok melemah, engkau muncul lagi terus-terusan melemah, itu biasanya itu disebut hatir mulhim. Tanda-tanda yang lain apa? Titian malih menawi tuwuh ing hatir sae nungko anggen kita mentas ngelampahi taat ing pangeran, meratandani saking hati robbani. Seandainya bisikan-bisikan hati yang datang kepada kita itu datangnya itu
bersamaan ketika kita misalnya selesai melakukan perbuatan yang baik. Itu udah pasti itu hadir robbani. Misalnya bar sholat, itu tindakan yang baik tuh sholat itu. Habis zikiran, habis berdoa, tiba-tiba kerentak gitu. Ada bisikan di dalam hati kita untuk melakukan tindakan yang kebajikan yang baik. Itu kategorinya hadir sejati, hadir robbani. Amargi sampun dinawuhaken ing dalam Quran mekata. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang itu orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Paham nggih maksudnya? Nah, itu. Lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Dene menawi tuwa ing hatir perintah sae wau ujug-ujug datang. Boten saking mentas nindakaken ngelampah sae. Boten apa? Saya ulangi. Dene menawi tuwuh ing hatir perintah sae ujug-ujug datang. Boten saking mentas nindakaken ngamal sae. Bagaimana misalnya kalau hatir yang datang itu kepada kita itu, bisikan-bisikan hati yang datang kepada kita itu tiba-tiba datang gitu, bisikan itu tiba-tiba datang, boten saking mentas nindakaken ngamal saya, tetapi hadir ini bukan karena kita selesai menjalankan tindakan yang baik gitu, perbuatan amal soleh misalnya ketika, jadi ya tiba-tiba aja gitu datang gitu loh. Ketika kita lagi duduk di pendopo misalnya gitu, melamun apa tapi bukan loncat ke tebing yang kemarin kita contohkan, tindakan yang bagus lah gitu. Wah, tiba-tiba kita tuh seperti mendapatkan bisikan, begini aku ngamal ke pesantren Bina Aksara Mulia untuk bangun kamar lagi buat para santri gitu, ada dorongan gitu loh. Lah siapa ngerti kan lagi ngelamun tiba-tiba ada bisikan gitu loh. Kita diminta. Kerentek ngono iki lho, pengen bantu ngono. Jadi, tapi kan kita bukan karena kita habis sholat gitu loh, tapi memang lagi nongkrong biasa gitu lagi. Pokoknya lagi rokokan apa mbuh lagi ngopo ngono kuwi. Meratandani menawi saking mulhim. Nah, kalau yang seperti itu tuh biasanya itu menunjukkan bahwa napa nggih kerenteging mana itu, bisikan hati itu atau bisikan desakan atau bisikan hati yang seperti itu untuk menjalankan tindakan-tindakan yang bagus, tetapi karena sebelumnya kita tidak sedang menjalankan amal soleh, tapi ya lagi biasa-biasa aja gitu itu loh. Itu menunjukkan meratandani menawi saking mulhim. Itu berarti kerenteging manah itu atau hatir itu atau bisikan hati yang seperti itu dasarnya asalnya itu dari hatir mulhim. Ilham ngoten niku dapat ilham, jadinya seperti seolah-olah kita mendapatkan ilham. Sanes saking Rabbani, berarti itu bukan apa nggih? Bukan yang kategorinya hati robbani. Kalau hati robbani kan tadi jelas. Salah satu contohnya kan tadi kapan petunjuknya itu tanda-tandanya kan tadi. Bar sholat
rentek gitu loh, atau bar apa gitu, habis nolongi orang, itu kan perbuatan yang baik gitu, rentek gitu untuk melakukan perbuatan yang baik lagi, atau ya tadi habis ibadah. Nah, apa tanda-tandanya yang lain nih? Mari kita lihat apa tanda-tandanya yang lain. Titik anipun malih menawi tuwu ing hatir sae wau asal saking tongat ingkang bangsa batin, punika meratandani menawi saking hati robbani. Nah, salah satu di antara tanda-tanda apabila hatir itu tumbuhnya itu, munculnya itu hatir untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, itu muncul yang berasal dari apa nggih? Perilaku atau tindak tanduk kita menjalankan ketaatan. Ketaatan apa misalnya? Ketaatan bangsa batin ngono kuwi lho. Oh ya kayak apa mal? Olah apa istilahnya? Olah kebatosan. Nah, kayak tirakat ngono kuwi lho. Habis misalnya puasa, kita lagi riadoh atau apa? Puasa lagi menjalankan apa istilahnya itu? Eh, mengasah batin kita itu puasa 40 hari misalnya ngono kuwi, sambil puasa sambil baca Quran setiap hari 1 juz itu pabot banget ya puasa. Ono gak wong ini santri neng Bina Asar Mulia itu ya itu deh. Ulum banget itu kalau kayak gitu ya. Iku merata punika meratandani menawi saking hati Rabban. Jadi 40 hari loh puasa berturut-turut, abot loh ini. Saya pernah merasakan itu abotnya koyo ya abot tenan karena godaannya banyak. Apalagi sambil puasa sambil harus membaca Quran. Wah, ini kan memang olah batin gitu. Tirakat kalau boso pesantren ini ku tirakat nih. Punika meratandani menawi saking hati Robban. Maka itu menjadi petunjuk bahwa hatir yang seperti itu dikategorikan itu sebagai hatir sejati nopo hatir Robbani. Nanging menawi saking lampah tongat bongso lahir, bagaimana kalau seandainya hatir yang datang kepada kita itu bisikan-bisikan hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu berasal dari atau mengikuti ketika kita menjalankan apa istilahnya ketaatan, ketika kita sedang melakukan ibadah yang bersifat lahir. Punika meratandani saking mulhim ya apa ibadah-ibadah yang sifatnya lahir apa misalnya apa mal habis sedekah gitu atau habis memberi apa itu nulungi nulungi orang itu atau habis ngasih rokok Jamal senengane sekarang ngono lah yang pokoknya sesuatu yang lahir gitu ya memang itu apa istilahnya ya tadi lah ngasih rokok jangan rokok lah yang lain tadi itu kan sedekah tadi itulah sedekah atau apa menulungi orang tersesat di jalan misalnya kan itu kan sesuatu yang gitu apa sesuatu yang baik ya apa istilahnya ketaatan kita menjalankan salah satu perintah untuk misalnya hidup harus tolong menolong kepada orang lain. Punika meratandani saking mulhim awit pun mulhim
mesti boten saged terang ing kawontenaning kebatosanipun kawula. Ya karena apa? Kalau kita dasarnya kita napa nggih menolong orang itu kan karena amal soleh tapi kan lahiriah gitu lah. Memang bukan seperti yang kita jalankan melalui apa tadi ya, model kita apa tadi itu apa namanya istilahnya tirakat kan ya, atau kita punya kegiatan setiap malam itu tahajud itu kan memang olah batin kan apa mana Jamal setiap malam itu sholat tahajud menjelang subuh loh, ini diiringi dengan moco Quran, deres Quran niku tekan subuh, bar subuh ki langsung azan loh, bar azan sholawatan wis ora kurang-kurang loh iki tirakate ngono. Lah bariku turu ya. Iya tetap anak. Oh ya. Asalnya sama aja. Kalaupun misalnya itu saking, kalaupun misalnya perintah itu dianggap apa ini karena mulhim pun apa nama mesti boten saged terang. Kalau kita, sekalipun kita tidak memahami perintah ini dari mana itu, pun apakah dari, karena kita kadang-kadang kan juga nggak tahu juga ya sebagai manusia itu kan, pokoknya kita menjalankan amal soleh gitu saja lah, nggak apa gitu. Maka kita pasrahkan balik no mung pangeran piyambak ingkang napa nggih ngudaneni. Kalaupun kita tetap masih belum mengetahui ini seperti apa istilahnya hatir itu dari mana, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah saja bahwa Allah yang lebih tahu. Sebetulnya ini apa desaan-desaan hati yang untuk melaksanakan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu datangnya dari mana. Kadang-kadang kan walaupun kita ini kan tetap aja hati kita ragu gitu. Mungkin karena kita kadang-kadang begini, karena tirakat kita juga dasarnya adalah ijazah saking kiai gitu yang wis pokoknya kowe kudu ngamal kayak gitu ya. Bukan karena pertama-tama itu kita punya kesadaran untuk melakukan, tapi karena memang ini dasarnya itu adalah iki mbok amalke ben kok dadi apa ana iki lho ana pamrih. Ya ada sesuatu yang kita tuju sehingga kita menjadi ragu-ragu, kita bisikan iki saka ngendi kan jadi ragu kita. Ya sudahlah, kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa karena Allah lah yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hatir sae ingkang sampun terang saking robani utawi saking mulhim punika kedah-kedah lajeng dipun derek katindak aken, nanging ingkang saking setan was-was lah punika kedah boten dipun turut, kedah dipun sulayani dene titikanipun kados ngandhap punika. Nah, ini penjelasannya begini. Hatir sae ingkang sampun terang saking robani. Kalau kita sudah paham bahwa hatir yang mendorong kita atau yang mendesak kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, dan kita sudah mengerti itu hati robani utawi saking mulhim, atau juga kita paham bahwa itu saking mulhim tadi dengan tanda-tanda tadi yang kita jelaskan di atas itu, lalu kita pilah-pilah, oh ternyata hatir yang bisikan hati yang mendorong, yang mendesak kita untuk melakukan perbuatan baik itu ternyata robani gitu, kita sadari gitu. Atau ternyata itu dari mulhim,
atau ilham saking malaikat mulhim niku. Maka kita dianjurkan untuk punika kedah lajeng dipun derek punika kedah lajeng dipun derek katindakaken. Maka kita diminta untuk segera apa nggih melaksanakan mengikuti desakan itu untuk melaksanakan tindakan tadi, perbuatan-perbuatan baik yang dibisikkan ke dalam hati kita itu. Jadi kalau dapat bisikan yang seperti itu dan kita sudah bisa membedakan lah, bisa memilah-milah, oh ya ini robani, ini mulhim. Dua-duanya itu kalau memang kita mendapatkan bisikan seperti itu, hatir seperti itu, mendapatkan apa kerenteking manah seperti itu, baik itu yang sifatnya robani maupun yang sifatnya tadi mulhim itu, segera kita laksanakan. Orang usah sesok, enggak nunggu besok atau nunggu engkau nek wis lo ya, enggak iso, segera tindakan kebaikan apa. Jadi kalau misalnya Mas Rama itu tiba-tiba kerentek gitu, wong kono aku mulai neng Madiun iki. Mulai kene aku kudu bangun ke kamar itu tindakan bagus itu buat para santri yang pesantren Bina Aksara. Udah, kalau saya sih kerentek gitu tuh kadang-kadang tidak harus robani, tidak harus mulhim. Kalau memang punya niat gitu langsung sumbang mawon. Ngono ya Mas ya. Misale ora kudu nunggu kerentek nek ngono. Tapi saya kira yang maksud kerentek itu biasanya sesuatu yang memang kadang-kadang itu tindakan itu secara agak susah ya, agak berat juga gitu. Biasanya nek kerentek gitu ya, kalau bisikan itu kadang-kadang perintahnya itu kadang-kadang kan keciri agak sedikit irasional juga gitu loh. Itu ono ya. Wah, kan desakan seperti itu kan lucu. Kadang-kadang misalnya gini loh. Habis sholat misalnya, habis napa nggih? Jamal habis sholat tahajud. Ya toh. Ya karena itu menjadi rutinan dia tiap malam gitu menjelang dan ngaji sampai menjelang subuh itu. Sehingga satu ketika habis sholat, habis deres Quran itu, saurunge adzan subuh ada kerentek gitu ketika keluar sebentar dari musola dan mau merokok ada kerentek. Man, ndang kok gali itu lho. Lemah gali tanah itu yang di dekat pohon pohon bambu itu, nanti kamu akan dapat kotak di sana itu loh. Kamu gali 1 meter dapat kotak itu isinya nanti wakeh serat itu dan bagus-bagus seratnya. Kerentek ngono kan aneh toh akhir. Rasionalnya ini kerentek yang ini kan sosok ono ya. Kadang-kadang kita pernah mendapat cerita yang seperti itu. Nah, kalau dapat kerentek-kerentek yang seperti itu ya bisa jadi loh. Cuma gali saja gitu loh. Tapi itu kan dasarnya kan memang kamu ya taat dulu gitu loh. Karena memang sudah punya kebiasaan, ulung kebiasaan ya angel. Itu yang saya apa ya? Meratanda dia pernah kedah dipun sementara nanging, nah ini berikutnya bismillahirrahmanirrahim, nanging ingkang saking setan waswas lah punika kedah boten dipun turut, kedah dipun sulayani dene titikanipun kados inganda punika. Tetapi kalau perintahnya itu dari was-wasing setan, kan ada juga perintah baik itu tapi bisikannya itu dari setan itu kan ada juga gitu. Punika kedah boten dipun turut, itu ya kalau kita sudah bisa memilah-milah kerenteking manah tadi itu atau hatir tadi itu atau bisikan hati itu, wah ini setan ini sing ganggu ini, pura-pura suruh kita itu melakukan tindakan yang baik, kon segera melakukannya. Tapi kita tahu ini setan ini mesti. Mergane apa? Tanda-tandanya itu menunjukkan, nanti tanda-tandanya akan dijelaskan di bawah. Kayak kalau kategorinya tadi tanda-tanda yang baiknya dari mulhim atau dari robani tadi kok ya nggak masuk. Bagi mesti setan gitu. Nanti tanda-tandanya kita bisa
bisa kita lihat di penjelasan di bawah itu. Ya udah, nggak usah diikutin yang seperti itu. Ujuk-ujuk dapat 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 kerentek gitu, padahal ya sebelumnya nggak tanda-tanda Jamal lagi yang memang punya habis tirakat atau punya habis melakukan apa gitu, amal saleh apa, enggak. Oh tiba-tiba merasa dapat baik ini, mau dapat emas, wah ora, itu pasti ngelamun dewe itu, mau ngelamun no itu mesti, ngono kuwi, menghayal gitu, gak usah di apa, tidak usah dituruti. Nah penjelasannya itu di atas ini, itu korek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ngapunten niki karena ngajinya nih ya tetap sinambi rokokan ya, nih gak rokokan kata guys. Piye ke ngapunten sak derengipun nggih. Mohon maaf ya, tetap sambil merokok ben rada penak ngene ora kaya ketoke kaya rada asem barang nih. Ora rokokan iki. Kan oleh ta nek disiarke ngene iki ya tetap lah ya rokokan ya ngaji yang sambil sinambi rokokan kan gak apa-apa ya. Oke lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Menawi parentah ing hatir datang tindak sae wau, mahanani gembiraning manah boten sumende pangeran lan mahanani tindak keseso boten sarana jatmika lan mahanani tanggel wilujeng masti wilujeng boten manah ka napa nggih kuatos ke taman misalnya apa afat marabahaya lan mahanani nyono masti dados sae boten mawi manah wekasanipun utawi mahanani petenging paningal manah prakawis badhe kedadosanipun tindak wau menggah hatir perintah sae ingkang tandukipun dados mekaten punika meratandani menawi nyoto saking setan. Dados menawi katurut nadyan wiwitanipun tindak wau sae nanging temahanipun mesti dados awon bebasan salah kedadosan nggih parentah ing hatir was-was dateng tindak saya punika saking napa nggih punika ingkang adaan lan kerep sanget dipun turut dening sederek kita muslimin ya, sederek kita muslimin jer, nah ini jer iblis laknat anggenip kenapa anggening nantuk jer iblis laknat anggening nandukaken rekodoyonipun murih sasaring manungsa punika mawi margi ing punika mawi margi ingkang warni-warni mawi mawas ing kegiataning budining manungsa. Mila kita kedah napa itu mindeng kawas
pada kawas badan kita sampun ngantos nanging kabojo. Oke. Waspada napa nggih sampun ngantos kenging kabojo ingkang napa ing mriki ing napa ke? Kalau andaraken sawetawis. Nah ini nih. Seandainya ini harus panjang masalah ini. Di mau. Di sini. Menawi parentah ingkang hadir datang tindak saya wau mahanani. Jadi kalau seandainya perintah desakan hati kita untuk melakukan tindakan yang bagus, yang baik tadi itu membuat kita senang gitu, senang melakukan tindakan itu, tetapi senangnya itu kemudian tidak tidak bersandar pada kesenangan hati kita itu ketika mendapatkan bisikan yang untuk melaksanakan perbuatan yang baik itu tidak bersandar pada Gusti Allah gitu loh. Kita tidak ingat gitu loh bahwa ini sebenarnya perintah-perintah sebenarnya harus juga bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Lan mahanani tindak kesesuaian yang malah justru membuat kita tindakan-tindakan perbuatan dorongan untuk berbuat baik itu kesusu gitu loh. Membuat kita itu malah kesusu gitu apa? Terburu-buru. Nah, gitu. Terburu-buru. Nah, gitu. Dan justru boten sarono jadi bahkan tindakan-tindakan kita yang dasarnya hadir untuk kebaikan tadi itu tidak menjadi sarana untuk misalnya mengubah perilaku kita untuk menjadi lebih baik. Ngoten niku. Lan mahanani malah justru tindakan-tindakan sifatnya nanggung akhirnya gitu. Tidak juga membuat kita terselamatkan lah, selamat gitu dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkan itu boten manah bahkan kita merasa dengan melakukan tindakan-tindakan baik yang diminta tadi itu kita merasa tidak akan mendapatkan bahaya tidak memperhitungkan lagi ada bahaya apa di dalam tindakan-tindakan seperti itu walaupun itu tindakan-tindakan baik lan mahananinya nama kedat saya kita merasa bahwa ya ini untuk kebaikan kok gitu. Mesti ya akan baik gitu sehingga kita nggak pernah berpikir apa yang akan terjadi setelahnya gitu loh dalam tindakan-tindakan kita itu utawi mahanani petenging paningal mana bahkan justru tindakan kita itu walaupun itu kebaikan perintahnya itu untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik malah justru nanti berakhir misalnya membuat penglihatan mata hati kita itu menjadi suram, menjadi gelap terhadap perkara-perkara napa nggih yang diminta untuk kita lakukan tadi itu prakawis badhe kedadosanipun tindak wau menggah hadir perintah sae ingkang tandukipun kados mekaten punika. Nah, kalau tindakan-tindakan baik walaupun itu dasarnya hadir bisikan hati yang seperti itu tapi justru ciri-cirinya seperti tadi kita bilang itu kita lupa diri lah gitu. Jadi lupa diri gitu loh bahwa semua tindakan-tindakan itu kan harus bersandar pada kersaning Allah bahwa ini tidak akan membuat kita itu gelap mata, tidak akan membuat mata hati kita itu menjadi buram, menjadi gelap. Oleh karena itu perintah saya ingkang tandukipun kados mekaten punika meratandani menawi nyoto saking setan. Nah, walaupun itu baik
tindakan-tindakan, desakan-desakan untuk melakukan tindakan yang baik itu seperti itu tadi, ya nyata-nyata itu harus kita yakini itu ya hadir datangnya dari setan. Karena ciri-cirinya tadi itu loh, kita lupa diri menyebabkan hati kita itu mata hati, penglihatan mata hati kita menjadi buram, kita baik tapi kemudian tidak bersandar pada kersaning Allah, tidak bersandar kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu keturutan kita lakukan, kita jalankan bisian itu dados menawi katurut nadyan napa nggih wiwitanipun tindak wau saya, walaupun pada awalnya tindakannya itu baik, perintahnya itu loh kita laksanakan, walaupun pada mulanya baik tindakan itu, nanging temahani pun mesti dados awon, tetapi nanti malah justru tindakan-tindakan yang kita lakukan itu berakhir pada hal-hal yang sifatnya jelek. Awalnya memang baik gitu, tapi padahal kita sudah ngerti tanda-tandanya seperti itu, tapi tetap kita laksanakan gitu. Yang itu pada akhirnya kan malah menjadi buruk, menjadi dampaknya itu menjadi jelek. Itu cara bahasan niku bebasan salah kedadosan itu jadi jadi salah kedaden, salah kedadosan itu apa gitu Kang Hanif, salah kedadosan niku ya boleh ini kok ya salah kedadosan, bukan salah kedadosan itu saya paham, tapi kadang menjelaskannya salah kedaden, salah kejadian gitu loh, salah kedadosan ya, salah kejadian gitu tapi ini maksudnya bukan salah kejadian iki opo to iki mesti tapi saya lupa aja. Tapi intinya itu gini, itu berarti kita nggak bisa menangkap, tidak bisa memilah-milah ini dari mana tadi. Lawang tahu itu bahwa itu sebenarnya setan, buktinya apa? Di akhir dari kegiatan, pada akhirnya desakan hati yang kita jalankan untuk melakukan perbuatan baik itu kok pada ujungnya itu Allah gitu, pada ujungnya itu malah justru berakhir dengan ketidakbaikan. Iya, ngeprank lah, soalnya dia kayak prank. Ini di prank gitu loh sama setan itu. Nah, kadang-kadang gitu lah. Ya itu kayak salah kedadosan itu kan. Ini kan jadi ini sebetulnya kalau saya membayangkannya itu begini, menggambarkannya itu iki kayak serigala berbulu domba itu. Nah, gitu loh, salah kedaten itu. Jadi wajahnya itu lahirnya itu kelihatannya bagus gitu loh, kalem gitu, manutan gitu. Iya loh, kayak domba gitu loh, jinak jebule itu ya mburine itu ya serigala. Kayak gitu itu. Nah, nggih parentah ingkang hadir was-was datang tindak saya punika ingkang adaraan kerep sanget dipun turut dening saderek kita muslimin. Nah, tindakan ini seringkali kita tuh gini, seringkali yang seperti ini, kerentek-kerentek mana yang seperti ini atau hati-hati yang seperti ini, seringkali itu datang kepada banyak orang Islam orang-orang muslimin itu seringkali merasakan kayak gini ini. Terutama bahayanya kalau mereka ini tidak mampu tadi memilah-milahnya itu, sehingga lalu kemudian ketika dilaksanakan jadi kedadosan tadi itu loh, kejadian itu jadi salah kedadosan itu akhirnya. Jadi salah kedadosan itu jadi salah kedaten itu ya jadinya ya itu tadi harusnya baik ujungnya itu kok malah jadi jelek.
sesuatu yang tidak kita kehendaki ngoten niku. Jer iblis laknat anggening nanduaken rekadoyanipun murih sasaring manungsa punika mawi margi ingkang warni-warni. Nah, ini yang harus kita catat. Sebabnya nopo? Yang namanya iblis itu, setan itu anggening nanduaken rekadoyanipun, ketika dia ini mengerahkan segala daya dan upayanya itu, si setan si iblis laknatullah itu yang kalau dia sudah mengerahkan segala daya dan upayanya, segala tindakannya itu mengerahkan semua kemampuannya untuk menggoda manusia, muri sasaring, terutama untuk membuat kita itu kesasar, menyesatkan kita itu. Punika mawi margi ingkang warni-warni, itu jelas menggunakan berbagai macam cara. Kalau jelas bisian itu untuk melakukan kejelekan itu kita jadi tahu iki mesti setan kan. Kadang-kadang yang membuat kita ragu itu, membuat kita jadi was-was sendiri kan, kok perintahnya baik gitu. Sehingga muncul di dalam hati kita tuh, masa sih bisikan yang untuk melakukan sesuatu yang baik itu dari setan itu kan, jadi kita jadi ragu. Makanya kan di awal ketika kita di bab sebelumnya kan kita selalu diberitakan, kalau kita ternyata dalam cara kita memilah-milah ini tetap hasilnya adalah keraguan, kan gitu tuh. Kita tanya ke Pak yang pernah punya pengalaman seperti ini, para kiai terutama, orang-orang yang kita anggap mungkin hatinya lebih bersih daripada kita. Jangan lalu ambil keputusan dulu kita, karena mereka biasanya punya contoh-contohnya gitu, karena lebih berpengalaman. Nah, itu yang disebut, yang tadi disebut jer napa nggih, jer iblis laknat anggening nanduaken rekadoyanipun murih sasaring manungsa punika mawi margi ingkang warni-warni. Mau apa? Oleh karena itu kita mawi mawas ing kegiataning ngudining manungsa. Oleh karena itu kita pun juga harus menggunakan segala daya dan upaya kita untuk supaya tidak tergoda oleh bujuk rayu setan. Jangan karena dasarnya adalah kerenteking manah itu untuk melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena yang kita tahu itu kalau ada kerentek seperti ini supaya segera menyegerakan untuk melakukan tindakan yang baik seperti itu, tanpa memikirkan konsekuensi logis dari perbuatan kita itu nanti dampaknya itu pada perbuatan yang pada ujungnya itu nanti akan menjadi baik atau menjadi buruk, itu kita belum tahu. Kan ilmunya kan kita harus pilah-pilah dulu kan. Ya toh, di atas kan udah kita diajarkan, udah dikasih tahu supaya ya pilah-pilah dulu gitu. Ini dari robani, sejati, maupun dari mulhi, maupun dari waswas kita, maupun dari hawa nafsu kita, itu kan kita pilah-pilah. Kalaupun kita sudah yakin, baru laksanakan. Kalau kita belum yakin juga, kita minta nasihat dulu dari orang-orang yang lebih menguasai, yang menguasai ilmunya atau yang lebih pintar dari kita, para kiai misalnya, orang-orang yang memang lebih berpengalaman. Ini kalau ada tanda-tanda seperti ini gitu, kerenteking mana seperti ini, hatir seperti ini, oh ya bagus sebetulnya perintahnya itu, desakannya, tapi kok begini, kok saya masih ragu, gimana kiai misalnya. Nah kalau udah kayak gitu ya jangan tanya ke saya juga nggak punya pengalaman di situ. Pengen nanya ke saya itu, wah saya nggak punya pengalaman di situ. Wah nanyanya ke nanyanya ke Pak Hanif aja yang begitu itu, jangan ke saya. Nanti kalau saya malah semakin terjerumus, ya, malah jadinya saya setan juga akhirnya kepada dari santri-santri yang nanyanya ke saya gitu. Jangan ke saya dulu. Nah, ngono nggih.
Milo bismillahirrahmanirrahim, milo kita kedah mindeng kawaspadan kita sampun ngantos kenging kabujuk ing. Oke. Nah, oleh karena itu tadi kan setan itu di dalam membuat kita kesasar, di dalam membuat kita itu nanti terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang baik itu dengan cara apapun dilakukan, segala macam cara dilakukan oleh setan itu. Baik itu kadang perintahnya itu baik kan gitu tadi, strategi manahnya itu baik, ataupun apalagi tidak gitu. Pokoknya semuanya dilakukan lah, apapun gitulah. Yang penting nih manusia ini bisa ikut, nah, kan gitu. Sehingga kita dianjurkan untuk juga ikut napa nggih mawi mawas ing kegiataning budining menungso. Sehingga kita pun diperintahkan juga diajarkan untuk senantiasa mengerahkan daya dan upaya kita juga untuk tidak kena bujuk rayu setan. Ngoten niku. Mila kita kedah mindeng kawaspadan kita sampun ngantos kenging kabuju. Oleh karena itu kita juga diminta untuk senantiasa mengerahkan kewaspadaan kita. Kita diminta untuk selalu waspada. Dari apa? Dari bujuk rayunya setan itu. Jangan asal bisikannya baik dijalankan, padahal kita tadi belum punya untuk memilah-milah aja, untuk mengerti ini sebetulnya dari mana kita belum tahu. Jangan asal seperti itu, supaya kita tidak tertipu oleh bujuk rayunya setan. Bujuk rayunya setan juga kan banyak macamnya. Mila kita kedah mindeng kawaspadan kita sampun ngantos kenging kabut. Supaya apa? Jangan sampai kita itu terkena bujuk rayunya setan. Ingriki cobi kula andharaken sawetawis. Nah, selanjutnya nanti kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana berikutnya nanti dari pengajian kita ini akan membahas ini tentang makom-makom apa sih? Apa istilahnya? Derajat 7 apa nih? Istilahnya? Makom martabat 7 katanya. Berikutnya nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari malam Senin besok. Saya kira untuk malam ini cukup nggih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Daya lepat kawula nyuwun pangapunten kalau nanti ada banyak hal yang salah, keliru itu dari saya, dan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun. Seperti halaman berapa belum? Halaman 96 belum ya? Pangkat-pangkating manungso tumrap